Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Meskipun kita berada dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama, dalam mendengarkan renungan hari ini, tetapi sukacita Tuhan senantiasa melekat dalam diri kita dimanapun kita berada. Sebelum kita mengawali rangkaian aktivitas pada hari ini, kita lebih baik mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, ayat harian untuk hari ini terdapat di 2 Timotius 4 ayat 15. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Demikian ayat harian untuk hari ini. Terima kasih, shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang ketika kita membaca perjanjian lama, kita menemukan dan melihat bahwa para nabi-nabi di perjanjian lama berbicara tentang apa yang Tuhan katakan dengan konsep apa adanya. Tetapi dalam perkembangan sekarang ini, kita mendapati banyak sekali orang yang tidak serta-merta menyukai firman Allah jika itu diberitakan dengan murni. Orang mencari sesuatu yang menyenangkan telinganya, sehingga tatkala banyak pemberita-pemberita firman menggunakan dengan berelaborasi melalui hikmat-hikmat yang ada dari dunia ini, ada filsafat, ada filosofi, dan lain sebagainya. Mengapa itu diperbuat oleh mereka dalam cara untuk mempengaruhi orang-orang yang mendengarkan bahwa firman itu sebenarnya menarik dan menentukan dalam kehidupan. Saudara, ada nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui suratnya dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 15 yang telah kita dengarkan tadi, bahwa sebagai pelayan-pelayan Tuhan kita harus layak di hadapannya dan tidak perlu malu mengatakan apa adanya. Terkadang ketika kita ingin menyatakan sesuatu dan menambahkan perkataan itu dengan apa yang kita pahami, ternyata konsep atau yang ingin kita sampaikan itu menjadi melebar dan tidak pada posisi yang Tuhan inginkan. Sehingga dalam kitab Wahyu dinasihatkan jangan menambah dan jangan mengurangi, karena itu akan menambahkan penderitaan juga. Mengapa itu perlu dikatakan? Jika ya, hendaklah ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Tidak perlu bersumpah demi langit dan bumi, karena kita tidak perlu mendapatkan hukuman. Jika memang ya, katakanlah ya. Karena saudara, kita menghadapi tantangan zaman, di mana semakin banyaknya para pengajar-pengajar sesat. Rasul Paulus mengidentifikasikan bahwa ada dua pengajar sesat yang bernama Himeneus dan Filetus. Apa konsep mereka? Mereka mengajarkan bahwa kebangkitan itu sedang berlangsung, dan ternyata itu telah merusak iman sebagian orang. Artinya apa? Ternyata ketika kita mendengarkan sesuatu, kita harus benar-benar menguji itu. Apakah itu berasal dari Allah atau tidak? Karena konsep penganalogian yang sederhana, Rasul Paulus membuat kita semakin dapat mengidentifikasi persoalan dalam keberimanan itu. Bahwa dalam sebuah rumah yang ada di sana bukan hanya perkakas yang terbuat dari emas atau barang yang terbuat dari emas, tetapi juga ada yang terbuat dari kayu. Tetapi sesuatu yang terbuat dari emas diperuntukkan untuk sesuatu yang mulia. Artinya apa? Jika kita menyebut nama Allah, maka kita harus menjauhi kejahatan. Bahwa kita sedang dipersiapkan untuk pekerjaan yang mulia, sehingga orang-orang yang hidup dalam tuntunan firman Tuhan tidak akan dipermalukan oleh dunia ini. Meskipun semakin banyaknya pengetahuan di dunia ini, tetapi yang tertinggi dari segala hikmat dan pengetahuan adalah firman Tuhan.
Saudara yang terkasih, penuhilah panggilan ini yang telah dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, sehingga kita tidak perlu malu sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang menyatakan apa adanya. Tuhan lebih suka apa adanya, tetapi manusia terkadang suka ada apanya. Orang terkadang suka dengan sesuatu yang bersifat lelucon, tetapi ternyata itu hanyalah cara untuk memanipulasi supaya orang-orang yang tertarik, terpikat, dan kembali meminta mereka datang. Tetapi sebenarnya itu hanya money oriented. Terimalah firman Tuhan dan hiduplah dalam kekudusan itu. Jangan pernah disesatkan oleh pengajar-pengajar sesat. Teliti dan pahami dengan baik dalam firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas firman, anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami mengerti bagaimana goncangan dunia ini ingin memporak-porandakan iman kami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan beserta kami. Dalam roh dan kebenaran itu kami tidak takut. Mampukan kami Tuhan supaya hidup dalam firman yang murni yang kami terima, sehingga Tuhan semakin dimuliakan dalam segala hal. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.